Nasib Martin Paes di ujung tanduk. Keputusan terbesar dalam kariernya di TIMNAS ditentukan 18 Agustus 2024. Shin Tae-yong siapkan kejutan besar. Jordi Amat dicoret di laga krusial kualifikasi Piala Dunia 2026. Erick Thohir ungkap rencana besar. 21 stadion megah dibangun untuk bawa sepak bola Indonesia mendunia. Sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Nasib Martin Paes di ujung tanduk. Keputusan terbesar dalam kariernya di TIMNAS ditentukan 18 Agustus 2024. Apa kata Erick Thohir nasib kiper muda berbakat Martin Paes, yang saat ini tengah menjadi sorotan, sedang berada di persimpangan jalan yang krusial. Sang Ketua Umum PSSI Erick Thohir akhirnya buka suara tentang masa depan Paes yang tampaknya akan mencapai titik penentu pada pertengahan Agustus tahun ini. Kiper berusia 26 tahun itu yang baru-baru ini resmi menjadi warga negara Indonesia pada 30 April 2024 hingga kini belum bisa bergabung dengan skuad Garuda untuk membela Timnas Indonesia. Meskipun telah menjadi WNI, Paes masih terganjal oleh aturan ketat FIFA yang terkait dengan perpindahan asosiasi. Masalah ini muncul karena Paes sebelumnya pernah memperkuat Timnas Belanda U21 ketika usianya sudah menginjak 22 tahun. Sebuah langkah yang ternyata melanggar regulasi FIFA yang sangat ketat mengenai perubahan asosiasi pemain. Regulasi ini diatur dalam pasal 9 Statuta FIFA, tepatnya pada huruf B ayat ketiga, yang menjadi penghalang bagi Paes untuk bisa merumput bersama Timnas Indonesia. Kondisi ini membuat Sekjen PSSI, Yunus Nusi, harus bergerak cepat untuk membawa kasus ini ke Court of Arbitration for Sport CAS. Sidang di CAS dijadwalkan akan berlangsung pada 15 Agustus 2024, dan hasilnya akan menjadi penentu apakah Paes bisa melanjutkan mimpinya untuk mengenakan seragam Timnas Indonesia. Ketika ditanya oleh wartawan mengenai perkembangan terbaru ini, Erick Thohir dengan tegas mengarahkan pertanyaan kepada Yunus Nusi yang lebih mengetahui detail sidang tersebut. Saya tidak bisa menjawab, lebih baik tanya Pak Yunus Nusi. Dia lebih mengerti dari saya, ujar Erick Thohir. Proses panjang yang harus dilalui ini tentu saja membuat banyak pihak harap cemas. Hingga saat ini semua mata tertuju pada pertemuan penting antara FIFA dan CAS yang akan menentukan masa depan Paes. Namun sayangnya meskipun tengah dalam sorotan, tidak semua pemain bintang bisa ambil bagian dalam laga MLS All Stars 2024 termasuk Lionel Messi yang harus absen karena cedera. Kendati demikian, Paes tetap menjadi salah satu pemain yang terus menarik perhatian di MLS. Terlepas dari ketidakpastian nasibnya di Timnas Indonesia, Martin Paes tidak berhenti menorehkan prestasi di kancah internasional. Di bawah Mistar FC Dallas, Paes menunjukkan performa gemilang yang membuatnya dipercaya tampil di laga MLS All Stars melawan Liga MX All Stars. Dalam pertandingan tersebut, Paes bermain bersama deretan bintang MLS lainnya seperti Hugo Lloris, Sergio Busquets, dan Jordi Alba. Penampilan cemerlangnya di MLS makin menambah keyakinan bahwa Paes memiliki potensi besar untuk memberikan kontribusi signifikan jika kelak ia dapat bergabung dengan Timnas Indonesia. Kini semua bergantung pada hasil sidang di CAS pada 15 Agustus 2024 dan keputusan akhir yang akan diumumkan pada 18 Agustus 2024. Apakah Martin Paes akan berhasil mengatasi rintangan besar ini dan menjadi bagian dari sejarah sepak bola Indonesia? Ataukah mimpi ini harus kandas akibat aturan ketat FIFA? Semua jawaban akan terungkap dalam waktu dekat dan masa depan Paes di Timnas Indonesia akan segera diketahui. Dengan segala potensi yang dimilikinya, Paes siap menghadapi tantangan ini dengan semangat yang berkobar-kobar sambil terus menunjukkan performa terbaiknya di MLS. Masyarakat Indonesia dan pencinta sepak bola nasional pun tak sabar menanti keputusan penting yang akan menentukan babak baru dalam karier Paes dan juga sejarah sepak bola Indonesia. Shin Tae-yong siapkan kejutan besar. Jordi Amat dicoret di laga krusial kualifikasi Piala Dunia 2026. Apakah Jordi Amat, sang wakil kapten Timnas Indonesia, akan absen dalam laga penting melawan Arab Saudi dan Australia di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia?
Potensi tersebut semakin nyata mengingat bek andalan yang kini bermain untuk Johor Darul Ta'zim itu tengah bergulat dengan cedera. Mengutip laporan dari Makan Bola, Jordi Amat tidak tampak dalam sesi latihan terbaru yang dijalani oleh JDT. Bek yang memiliki darah Spanyol ini diragukan untuk tampil dalam pertandingan lanjutan Liga Super Malaysia 2024-2025 saat JDT berhadapan dengan Kedah Darul Aman pada Jumat malam 9 Agustus 2024. Cedera yang dialami Jordi terjadi pada momen yang kurang tepat karena pertandingan penting dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sudah semakin dekat. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, akan segera mengumumkan daftar pemain yang dipersiapkan untuk menghadapi Arab Saudi dan Australia. Sesuai jadwal, Timnas Indonesia akan bertandang ke Arab Saudi pada Jumat 6 September 2024 pukul 01.00 waktu Indonesia Barat sebelum menjamu Australia pada Selasa 10 September 2024 malam waktu Indonesia Barat. Namun Jordi Amat sejatinya tidak bisa dimainkan saat melawan Arab Saudi karena harus menjalani hukuman akumulasi kartu. Meskipun demikian, ia seharusnya bisa kembali memperkuat tim saat melawan Australia asalkan cedera yang dialaminya sembuh tepat waktu. Keputusan kini berada di tangan Shin Tae-yong. Memanggil Jordi Amat yang kemungkinan hanya bisa bermain melawan Australia dan itu pun dengan kondisi cedera yang belum sepenuhnya pulih mungkin dianggap terlalu berisiko. Oleh karena itu, pilihan untuk memanggil pemain lain bisa menjadi solusi terbaik. Salah satu opsi yang bisa dipertimbangkan adalah memanggil Elkan Bagot, bek berbakat yang bermain untuk Blajpol FC. Dengan tinggi badan 196 cm, Elkan Bagot bisa membentuk trio pertahanan tangguh bersama Rizky Ridho dan Jay Itzes. Setelah tampil apik bersama Timnas Indonesia di Piala Asia 2023, Elkan Bagot belum lagi memperkuat skuad Garuda. Momen ini bisa menjadi saat yang tepat bagi Bagot untuk kembali menunjukkan kemampuannya dan memperkuat lini belakang Timnas Indonesia di laga-laga krusial mendatang. Dengan ketegangan yang melingkupi pemilihan skuad ini, pencinta sepak bola Indonesia menantikan keputusan Shin Tae-yong dengan penuh antusiasme dan harapan. Akankah Jordi Amat tetap dipertahankan dalam skuad ataukah kita akan melihat Elkan Bagot yang kembali mengisi posisinya di jantung pertahanan? Semua akan terjawab saat pengumuman resmi dari pelatih Korea Selatan tersebut. Erick Thohir ungkap rencana besar. 21 stadion megah dibangun untuk bawa sepak bola Indonesia mendunia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengumumkan sebuah langkah besar yang akan mengubah wajah sepak bola Indonesia. Dengan pembangunan 21 stadion yang tersebar di 11 provinsi, pemerintah bersama PSSI menunjukkan keseriusan mereka dalam mengangkat prestasi sepak bola tanah air ke tingkat yang lebih tinggi. Pembangunan 21 stadion ini adalah bukti konkret komitmen pemerintah dan PSSI untuk membangun sepak bola Indonesia, kata Erick Thohir melalui akun Instagram pribadinya. Erick Thohir, dalam sebuah unggahan yang dipantau langsung dari Jakarta pada hari Kamis. Stadion-stadion yang sedang dibangun atau direnovasi tersebut mencakup beberapa provinsi penting di Indonesia. Di Aceh, terdapat Stadion Harapan Bangsa dan Stadion di Murtala. Di Sumatera Utara, stadion utama dan stadion teladan sedang ditingkatkan. Sementara itu, Sumatera Selatan mendapat perbaikan untuk Stadion Bumi Sriwijaya. Tidak hanya di Sumatera, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur juga menjadi fokus dengan pembangunan Stadion Demang Lehman dan Stadion Segiri Samarinda. Di Banten, Stadion Indomilk Arena mendapat perhatian khusus. Jawa Barat menjadi provinsi dengan stadion terbanyak yang dibangun atau direnovasi, termasuk Stadion Patriot Candrabhaga, Stadion Pakansari, Stadion Wibawa Mukti, dan Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Jawa Tengah tidak ketinggalan dengan Stadion Jatidiri dan Stadion Gelora Bumi Kartini yang sedang dibangun. Di daerah istimewa Yogyakarta, Stadion Maguwo Harjo menjadi proyek utama. Sedangkan Jawa Timur memiliki sejumlah stadion yang direnovasi, yaitu Stadion Kanjuruhan, Stadion Gelora Delta, Stadion Surajaya, Stadion Joko Samudro, dan Stadion Gelora Ratu Pamelingan. Terakhir, Sulawesi Selatan juga mendapat bagian dengan pembangunan Stadion B.J. Habibie.
Erick Thohir menjelaskan bahwa keseluruhan proyek ini didanai oleh APBN tahun 2024 dengan total anggaran mencapai Rp2.874 triliun. Investasi besar ini merupakan bagian dari visi besar untuk merevitalisasi dan mentransformasi sepak bola Indonesia. Kami ingin memastikan bahwa semua stadion sepak bola di Indonesia memenuhi standar keamanan yang tinggi dan siap untuk menggelar turnamen baik di level nasional maupun internasional, tegas Erick Thohir. Dengan ambisi besar ini, Erick juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Presiden Joko Widodo serta para menteri yang telah memberikan dukungan penuh dalam upaya membangun sepak bola Indonesia agar bisa bersaing di pentas dunia. Semoga ini menjadi awal dari kebangkitan sepak bola Indonesia, membawa kita terbang lebih tinggi, pungkas Erick Thohir penuh optimisme. Selain pembangunan stadion, PSSI juga mendapatkan suntikan dana dari APBN 2024 melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga sebesar Rp127,10 miliar. Dana ini akan digunakan untuk berbagai kebutuhan penting, termasuk perlengkapan dan operasional pusat pelatihan PSSI di IKN, pelaksanaan training camp, dan turnamen bagi tim nasional Indonesia, baik putra maupun putri, di dalam dan luar negeri. Tidak hanya itu, dukungan dana juga dialokasikan untuk penyelenggaraan acara dan kompetisi seperti Liga 3, serta peningkatan teknis dan tata kelola sepak bola melalui pelatihan pelatih dan wasit. Bahkan Rp8,33 miliar dari APBN juga digelontorkan untuk mendukung persiapan tim nasional U23 dalam menghadapi kualifikasi Olimpiade yang akan datang. Dengan berbagai upaya ini, masa depan sepak bola Indonesia tampak semakin cerah, didukung oleh fasilitas yang semakin memadai dan perhatian penuh dari pemerintah serta PSSI. Pembangunan stadion-stadion ini diharapkan dapat menjadi tonggak awal dalam mengangkat prestasi sepak bola Indonesia ke panggung internasional.